Yang terhormat Bu Nur Fitri Imro'ah, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode direct waktu. Perkenalkan, nama saya Yulianus Shinata, NIM H10912010044. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis direct waktu terhadap data COVID-19 di Afghanistan. Menurut Box dan Jenkins, pada tahun 1976, direct waktu adalah sekelompok nilai-nilai pengamatan yang diperoleh pada titik waktu yang berbeda dengan selang waktu yang sama, dan barisan data diasumsikan saling berhubungan satu sama lain. Jadi, model direct waktu adalah suatu model runtun waktu di mana observasi yang satu dengan yang lain saling berkorelasi. Berikut adalah flowchart dari analisis direct waktu. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan input data, setelah itu kita melakukan uji stasioner. Uji stasioner dibagi menjadi dua, yaitu uji stasioner dalam varians dan uji stasioner dalam rataan. Uji stasioner dalam varians, jika data pertama uji stasioner dalam varians. Jika data kita tidak stasioner dalam varians, maka kita akan melakukan transformasi data. Sedangkan jika data kita sedangkan pada uji stasioner dalam rataan, jika data kita tidak stasioner dalam rataan, maka kita akan melakukan differencing data. Jika data sudah stasioner dalam varians dan rataan, tahap selanjutnya adalah identifikasi order. Setelah kita melakukan identifikasi order, kita melakukan estimasi pada parameter kepada setiap model yang telah dibuat. Selanjutnya kita lakukan uji diagnostik. Jika uji diagnostik sudah dilakukan dan model telah lolos uji diagnostik, maka tahap selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Jika model tidak lolos uji diagnostik, maka kita akan balik ke identifikasi order dan mencari model lainnya. Setelah melakukan pemilihan model terbaik, kita akan melakukan prediksi dari model terbaik yang telah kita dapatkan. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil prediksi. Berikut saya berikan penjelasan singkat mengenai data yang saya gunakan. Jadi data yang saya gunakan adalah data kasus positif COVID-19 di Afghanistan dari 1 November 2020 sampai 30 Desember 2020 yang diperoleh dari website Data World, di mana observasi yang digunakan sebanyak 90 observasi. Berikut saya tampilkan beberapa data yang saya gunakan. Pada data ini terdapat 3 informasi, yaitu tanggal observasi, jumlah kasus positif, dan jumlah kasus positif per hari. Jumlah kasus positif per hari didapat dari jumlah kasus positif pada tanggal 2 November 2020 dikurangi dengan jumlah kasus positif pada tanggal 1 November 2020. Selanjutnya, uji stasionaritas pada data yang saya gunakan. Yang pertama, uji stasioner dalam varians. Pada uji stasioner data awal diperoleh nilai lambda sama dengan 0,86. Karena nilai lambda tidak sama dengan 1, maka saya lakukan transformasi data. Dan setelah data saya transformasikan, data yang saya gunakan sudah stasioner dalam varians. Selanjutnya, saya lakukan uji stasioner dalam rataan dengan menggunakan data yang sudah ditransformasi. Dalam uji stasioner dalam uji stasioner dalam rataan dilakukan dengan uji ADF. Pada data yang digunakan, dilakukan uji ADF dan diperoleh nilai p-value sama dengan 0,1184, di mana nilai p-value lebih besar daripada nilai alpha, di mana nilai alpanya sendiri adalah 0,05. Karena nilai alpha lebih kecil daripada nilai p-value, maka dilakukan differencing data. Setelah data differencing satu kali, diperoleh nilai p-value sama dengan 0,01, di mana nilai p-value kecil dari alpha yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner dalam varians.
Selanjutnya, kita melakukan identifikasi orde. Identifikasi orde dilakukan dengan melihat plot ACF dan PACF. Identifikasi orde Pada identifikasi orde didapat 3 jenis model, yaitu model AR, model MA, dan model ARMA. Model AR terbentuk jika plot ACF tail off dan plot PACF cut off. Model MA terbentuk jika plot ACF cut off dan plot PACF tail off. Sedangkan model ARMA terbentuk jika plot ACF cut off dan plot PACF cut off. Pada pada saat kita melihat plot ACF, kita akan melihat nilai-nilai yang terdapat pada plot tersebut. Jika kita lihat plot ACF yang saya punya, di sini kita dapat berasumsi bahwa plot ACF ini cut off pada lag pertama. Dan kita juga bisa menyimpulkan bahwa plot ACF ini cut off pada lag kedua. Namun ada juga yang menyimpulkan bahwa plot ACF ini tail off. Dapat dilihat dari plotnya. Jadi penentuan cut off dan tail off di sini dapat dibilang penentuannya secara subjektif. Jadi setiap orang yang melihat plot ini akan memiliki pendapat yang mungkin berbeda. Jadi menurut saya ini bisa cut off pada lag pertama, bisa tail off juga. Dan begitu juga dengan plot PACF, dapat kita lihat bahwa plot ini bisa dikatakan cut off pada lag pertama, dan bisa juga kita katakan cut off pada lag kedua. Baiklah, berikut model yang saya peroleh dari plot ACF dan PACF yang saya dapatkan pada slide sebelumnya. Pada model pertama saya dapatkan yaitu model AR1, di mana modelnya yaitu YT sama dengan P1 YT-1 ditambah ET. Sedangkan model kedua yaitu model MA1 dengan model YT sama dengan negatif theta 1 ET-1 ditambah ET. Yang ketiga adalah model MA2 dengan YT sama dengan negatif theta 1 ET-1 dikurang theta 2 ET-2 ditambah ET. Selanjutnya, saya melakukan estimasi parameter. Estimasi parameter diperoleh dari hasil perhitungan pada setiap model yang saya miliki. Pada model ARIMA 110, diperoleh theta 1 sama dengan negatif 0,2560 dengan ACF 587,1400. Pada model kedua, yaitu ARIMA 011, saya memperoleh nilai theta sama dengan negatif 0,8011 dengan ACF 574,1500. Pada model ketiga, yaitu ARIMA 012, diperoleh nilai theta 1 sama dengan negatif 0,5296 dan nilai theta 2 sama dengan negatif 0,2999 dengan nilai ACF 572,1200. Dari estimasi parameter ini, kita dapat melihat bahwa nilai AIC terkecil dimiliki oleh model ARIMA 012, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 012 merupakan model dengan estimasi parameter terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil. Selanjutnya kita melakukan uji residual. Berdasarkan plot ACF dari setiap model yang terbentuk, dapat dilihat bahwa model ARIMA 110 memiliki tidak lolos uji karena terdapat garis yang keluar. Di sini dapat kita lihat ada garis yang keluar batas signifikan sehingga residual model pada plot ARIMA 110 belum lolos uji residual. Dan dapat kita lihat juga pada ACF residual ARIMA 011 dan 012, semua garis sudah berada di dalam batas signifikan sehingga kedua model tersebut sudah white noise. Berikut plot normalitas dari kedua model yang telah lolos uji residual. Dapat dilihat bahwa kedua plot ini masuk dalam kategori normal karena berada dekat dengan garis
normalitas. Semua observasi menumpuk pada garis normalitas dan dapat kita simpulkan bahwa kedua plot ini atau kedua plot dari model 2 dan model 3 telah lolos uji residual dan normalitas residual. Berikut, karena kedua model tersebut telah lolos uji residual, maka langkah selanjutnya adalah menentukan model terbaik. Pada penentuan model terbaik, kita akan melihat nilai AIC, MAPE, dan MSE terkecil dari kedua model yang telah kita dapatkan. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 12012 memiliki nilai AIC, MAPE, dan MSE terkecil, sehingga model ARIMA 012 merupakan model terbaik yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Pada saat selanjutnya kita melakukan prediksi. Prediksi saya dapatkan menggunakan software RStudio dengan prediksi pada observasi ke-59 terdapat penambahan jumlah kasus positif COVID di Afghanistan pada observasi ke-59, yaitu 107 orang. Pada observasi ke-60 bertambah sebanyak 104. Observasi 61 prediksinya sebanyak 104 juga. Pada prediksi ke-62 juga bertambah 104 orang yang positif kasus COVID, dan pada prediksi ke-63 juga bertambah sebanyak 104 orang. Dan berikut ditampilkan plot atau forecast dari model ARIMA 012. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengimplementasian atau analisis metode deret waktu terhadap data COVID-19 di Afghanistan pada tahun 2020, pada 1 November 2020 sampai 30 Desember 2020. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.